membahas tentang ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan dengan saya kuliahnya ya, sekali lagi saya katakan saya biasa pertama kali di awal, di September Agustus awal terakhir itu. Jadi setelah saya Prof. Yunus, terus Pak Joko, Prof. Joko. Tapi tidak apa-apa, ini rupanya kuliahnya bersama dengan Prof. Yono. Prof. Yono kan belum selesai. Iya toh? Iya. Ya tidak apa-apa, kalau kamu mau double ya boleh, mau sendiri-sendiri juga boleh. 4 kali tetap muka saya, pertemuan dengan saya itu, mungkin materinya hanya 2 kali, 2 kali tetap mukanya itu evaluasi nilai. Jadi nilai nanti saudara dalam bentuk presentasi. Ya, presentasi applied terapan metode statistik. Ya, terapan. Jadi data saudara, ngambil data. Nah, data ini saudara masuk ke metode statistik yang mana? Nah, ini ya, ini penentunya di sana. Dibuat dalam bentuk PPT, tidak bentuk makalah gitu ya, PPT, dan dipresentasikan dengan di forum semuanya ini, tanya jawab nanti, di situ letaknya lah ya. Penilaian itu mulai dari PPT, isi PPT, penyampaiannya, keilmuannya, kebenaran ilmunya, tanya jawabnya benar apa tidak. Itulah penilaian ya. Jadi nanti penilaian tidak perlu ujian tulis, tidak perlu ya. Sementara masih COVID ini. Masih COVID. Dulu terapan langsung soal pengerjaannya ya. Sebelum COVID. Mm-mm. Tapi sebelum COVID itu baru saat ujian tulis terapan itu banyak sekali mahasiswa sendiri, ya tidak banyak lah ya, 25% kira-kira, itu mengulang. Mengulang kadang-kadang sampai 2 kali, karena belum memperoleh nilai B, BB, baby. Baby. B itu adalah 70 nilainya. Memang untuk mendapatkan 70, kalau sudah mengerjakan soal, ya, kalau sudah soalnya 3 salah satu, Anda masih dapat nilai 67, masih belum bisa. Jadi Anda paling tidak lulus 2,5-nya kalau soalnya 3. Kalau soalnya 2, ya, kalau betul 1, 50. Nah, karena memang soalnya kan memang banyak ya. Sekali lagi, saudara nanti di dalam tugas evaluasi sebagai nilai, dan nilai saya, nilai Pak Yono, nilai Pak Joko nanti dibagi ya, sesuai dengan tatap mukanya, pertemuannya ya. Ini dianggap pertemuan ini online ini. Nah, kemudian persentasenya nanti satu pertemuan adalah 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2, dan kelompok 3, kelompok 4 pertemuan berikutnya. Jadi sekarang saya tugaskan Najib ya, dibagi 4 kelompok ini. Ya, dibagi nanti untuk menerima tugas satu kelompok, satu topik, satu presentasi nanti. Ya, jadi nanti minggu depan saya sudah tahu kelompoknya, kelompok 1, kelompok, jadi bagi 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti tugasnya nanti setelah kuliah saya beritahu. Ya, silakan terserah, urut boleh, tidak urut juga boleh. Okay? Siap, Prof. Ya, oke. Nanti setelah kuliah mungkin akan saya tambahkan informasi lagi untuk tugas berikutnya. Jadi begitu selesai kuliah hari ini, minggu depannya kamu sudah presentasi. Presentasi, ya, seminggu toh, cukup seminggu. Nanti ditugaskan, kalau mahasiswanya 25 ya, 25 ya. Saya sudah dikasih Mas Ari, daftar mahasiswanya. Ini ini banyak 25 mahasiswa, nanti dibagi 4 kan saya tidak tahu. Ya, nah, nanti di dalam penilaian ini, nanti kalau memang sama dengan keadaannya sama, ya nilainya di antara satu kelompok ya sama. Meskipun
disiplin ilmunya beda gitu ya. Itu risiko. Karena memang kelompok. Jadi dinilai seluruhnya dari sekelompok itu dengan karyanya tadi, dengan diskusi penilaian tadi itu yang dinilai ya, bobotnya, kedalaman dalam membahas. Saya kali lagi, saya sudah boleh saudara mencari terapannya, aplikasi. Di contoh terapan. Sampelnya berapa, persyaratan sampelnya diambil di mana, terus setelah data sampel, data penelitian, dari pengolahan daripada data. Pengolahan datanya ini nanti yang dinilai. Apakah uji tes saudara itu nanti sama dengan literatur? Apakah perlu ANOVA apa perlu yang lain? Ya, decision menentukan metode, saudara. Dari data yang terpapar itu Anda memilih metode analisis, metode statistiknya. Kalau itu salah, ya salah sudah total. Jadi kalau salah tidak ada angka lagi ya nol ya, karena ini statistik. Angka-angkanya salah ya statistik juga salah. Nah, kalau betul ya bulat 100. Ya, oke. Sampai lalu sudah. Jadi nanti boleh dikelompokkan dulu, silakan. Disiplin ilmunya mungkin ada yang beda, ada yang sama, monggo silakan ya. Saya kira ini tidak terlalu sulit karena pengalaman saya berulang kali dengan cara ini memang lebih bagus ditimbang kita ada ujian secara tertulis. Oke? Ya. Oke, kita mulai adalah statistik. Ya karena memang dulu di kuliahnya di awal ya, maaf ya. Jadi dikasihnya enggak di awal ini, enggak apa-apa. Jadi statistik ini, saudara, secara global saja bahwa data-data yang bisa disimpulkan oleh suatu teoritis yang ada, kita tidak memerlukan metode statistik, tidak perlu. Jadi data-data penelitian, data-data percobaan, data-data calon tesis, itu tidak harus selalu menggunakan olahan data statistik. Kalau dari data-data itu Anda sudah mudah menyimpulkan. Jadi secara garis besar bahwa metode statistik itu hanya membantu mencari metode, ya, metode apa? Metode untuk dapat menyimpulkan data-data yang sukar disimpulkan. Tapi kebanyakan daripada peneliti sama peneliti dan pekerjaan laboratorium itu, mereka memang tidak putus-putusnya, tidak mau risiko, dia menggunakan analisis data statistik. Ngerti ya? Ya tidak harus. Kalau bisa disimpulkan, ya enggak. Seperti saudara praktikum itu kan ada data itu. Data praktikum saudara di S1, kadang-kadang datanya 5, kadang-kadang datanya 3, dan lain sebagainya. Kalau bisa disimpulkan, ya enggak perlu. Data atau ada namanya duplo, triplo apa itu. Tetapi tidak tahu kebiasaannya biar tidak dibantah oleh orang penguji biasanya, maka datanya itu diolah menurut statistik. Ya, satu. Yang kedua, kalau tanpa mengolah data statistik, maka seperti contoh ini ya, ada suatu seri data. Katakanlah ada 7 replikasi. Artinya ada 7 percobaan ulang dengan metode dan prosedur yang sama. Ya, 7. Kemudian menggunakan suatu alat atau metode yang berbeda. Metode 1 dan metode 2. Metode 1 datanya 7, metode 2 datanya 7 misalkan. Enggak 7 Pak, sudah 8 biar tidak sama, boleh.
Oh, yang kedua juga 10 boleh, tidak selalu sama. Ya. Kemudian di dalam data tadi, metode satu itu mempunyai rata-rata 99%, misalkan. Ada sekumpulan data ya, ada 100, 99, 100, 101, 102. Di rata-rata menunjukkan angka 99% data metode satu. Jelas? Metode dua ya, menemukan data rata-rata tuh 100%. Rata-rata loh. Nah, datanya yang 7 tadi ya bervariasi, saudara. Ada yang sama, yang tidak sama. Nah, saya ditanyakan ini di dalam literatur. Apakah berbeda dua metode itu? Apa tidak berbeda? Ya, secara nominal Anda berbeda. 99 dengan 100 kok, nominal. Tapi secara data, makna data, karena 99 itu tidak berasal 99 murni. Ada yang 100, ada yang 101, ya toh. Ya, jadi ragu. Jadi 99 dengan 100 jadi ragu akhirnya. Jadi saudara tidak bisa menyimpulkan secara pasti. Maka digunakanlah metode statistik. Itu contohnya begitu aja. Maka di dalam penelitian, di dalam percobaan sekali lagi, mereka itu menggunakan, jadi data itu diolah. Data hasil data percobaan diolah secara statistik. Maka Anda diajar metode, saya nanti kedapatan metode UJT, Prof. Yonwala Anova, kalau Pak Joko Agus, insya Allah apa Q kuadrat ya, C, metode C ya. Saya lupa nanti saya. Itu tipe-tipe metode. Jadi Anda nanti akan dapat metode dari saya UJT, dari Pak Yono Anova bermacam-macam. Anova one way, two way, multi way, ya, dan metode. Nah, itu menentukan metode statistik data tadi sesuai dengan tampilan atau sajian data. Oke, ya. Oke, jadi ini yang saya tulis ini tujuannya seperti yang saya jelaskan tadi adalah membantu para pengumpul pendapat dan lain sebagainya. Ya, jadi saudara kalau memerlukan PowerPoint ini, sampai foto ya, jangan minta PowerPoint-nya. Kalau PowerPoint-nya kan memang miliknya dosen itu untuk menerangkan ya. Di foto, nanti saudara salin setiap tampilan yang Anda merasa perlu. Ya. Kemudian literatur yang dipakai ya sudah literatur yang sudah ada ya banyak sekali nanti saudara. Jadi saudara pasti harus mencari jurnal penelitiannya orang lain, di mana jurnal itu menggunakan metode statistik tertentu. Ya, ya. Jadi menyimpulkan pengamatan dari suatu data yang sulit disimpulkan. Itu ada datanya ya. Jadi bintang atau poin yang kelima itu, yang terakhir ya, dua yang terakhir tadi. Oke. Di dalam literatur dinyatakan bahwa statistik itu ilmu pengetahuan murni atau terapan. Nah, kita, karena kita farmasis terutama ya, ilmu terapan ya, bukan basic lagi. Yang basic lagi kalau yang murni itu adalah saintek itu, MIPA itu loh ya. Ini terapan. Udah. Artinya bagaimana data-data daripada kefarmasian itu diolah menggunakan metode apa. Metodenya sudah tersedia, saudara. Tidak perlu dibuktikan lagi.
Tetapi kalau murni pembuktian dan penjelasan tentang metodenya, metode statistik. Jadi beda ya. Jadi kita terapan user sebetulnya kita ini. User. Nih. Jadi penciptaan, pengembangan, penerapan teknik ketidakpastian. Jadi statistik itu memberikan kepastian bagi data-data yang tidak pasti, misalnya ya, dengan jalan. Iya, oke. Kemudian di dalam tampilan dalam materi yang saya sepaparkan selama semester ini, saudara, satu adalah analisis, regresi, dan korelasi. Analisis satu ya, simple analisis, regresi, dan analisis korelasi. Satu topiknya, subtopiknya. Yang kedua adalah uji T satu sampel. Uji T, student T itu ya, satu sampel. Yang ketiga, uji T dua sampel bebas. Yang ketiga, uji T dua sampel bebas. Yang keempat, terakhir adalah uji T dua sampel berpasangan. Ya, jadi keempat-empat. Ya, nanti selesai, kalau selesai beberapa kuliah ya sudah keempat-empat materi itu harus selesai ya. Dengan evaluasinya tadi harus 4 kali. Jadi kalau sudah evaluasinya 2 kali, dua pertemuan, maka teorinya ya 2 pertemuan. Nah, sekarang sama minggu depan. Minggu yang ketiga saudara sudah mulai membuat DPT untuk dipresentasikan. Ya, oke ya. Oke. Jadi Anda sudah tahu dari 1, 2, 3, 4. Nah, nanti dalam tugas yaitu tadi kelompoknya dibagi 4, kelompok 1 materi 1, kelompok 2 materi 2, kelompok 3 materi 3, kelompok 4 materi 4. Jadi sudah jelas, saudara. Ya, iya. Kemudian kelompok 3, materi 3, saudara ya, materi 3 itulah uji T 2 sampel bebas di literatur disebut dengan multitest. Multitest. Jadi biar saudara nanti kalau saudara browsing itu tahu. Multitest. Materi keempat adalah berpasangan adalah pertitest. Pertitest ya. Oke. Jadi saudara buka itu nanti cari data mulai dicicil di situ. Oke. Nah, ini kita masuk pada materi 1 ya. Simple regression and correlation. Nah, ini. Coba lihat saudara. Analyzing data, dicari hubungan. Coba cari hubungan dulu. Bukan daripada dua data, relationship between two variable. Ya, yang dibandingkan tuh dua variabel, dua data, dua seri data. Apakah metode 1, metode 2, apakah berat sama umur, dari sini. Variabel, contohnya berat, tekanan darah dengan umur X. Nah, ini namanya dua variabel. Jadi yang saya ajarkan nanti memang kebetulan datanya itu untuk dua seri data saja. Selebihnya sudah bukan saya lagi. 3 data, metode 1, metode 2, metode 3, sudah tidak pakai data saya, tapi datanya Prof. Yono nanti. Kemudian height, tinggi, dan
berat. Artinya tinggi badan dan berat badan hubungannya. Apakah semakin berat itu semakin tinggi dia semakin berat? Kan belum tentu. Nah, terus ini juga ya. Ini literatur menyatakan bahwa konsentrasi di dalam injeksi drug terhadap kecepatan detak jantung, heart rate, kecepatan detak ya. Nah, terus ini kalau kefarmasian segala macam. Ya, nanti ingat sekali lagi, saya diberikan suatu tugas hanya untuk data-data, hanya 2 seri data saja. Jadi kalau ada data 3, maka seri datanya boleh bisa dipakai, tidak harus pakai yang lain. Ya, kalau ada TG seri data, nanti 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3, boleh, tapi berat. Itu boleh, tidak salah ya, tapi tidak praktis. Jadi kalau sudah 3, Anda harus masuk ke ANOVA, Analysis of Varian, ya. Prof. Yono sudah mengatakan tadi, Anda sudah kuliah di sana. Regresi ini adalah, analisis regresi adalah suatu metode yang menggambarkan hubungan yang lurus, hubungan yang linear dari 2 seri data. Kegunaan dari regresi ini adalah sebagai pedoman untuk bisa dihubungkan. Jadi sebelum saudara membedakan, ya, sebelum Anda membedakan di antara kedua data tersebut, Anda dicek dahulu kelurusan dulu dari data tadi. Kalau datanya tidak lurus, tidak linear, maka tidak boleh dipakai dan tidak perlu dilanjutkan dengan analisis korelasi. Jadi untuk membandingkan dulu tuh dicari dulu korelasinya, hubungannya, dicari lagi sifat-sifatnya, korelasi. Ya, kedua data dicari dulu. Gunanya untuk itu, untuk apa? Nanti untuk standar, Pak. Nah, di dalam teori analisis regresi ini dikenal dengan persamaan garis regresi. Persamaan garis regresi. Yaitu Y sama dengan ini. Nih, sudah ini aja. Ini selain ini teoritis semuanya ini sudah. Simple linear regression ini. Y A tambah BX. Y sama X ini adalah 2 variabel tadi. Terserah mau variabel apa. A adalah intercept, B adalah slope. Nanti A itu isinya angka, bilangan. B itu bilangan. Maka dicari dulu hubungan di antara keduanya Y sama X. Biasanya Anda kenal bahwa ini biasa dipakai untuk larutan baku. Ya, di S1 biasanya persamaan regresi itu dipakai untuk larutan baku ya. Larutan pembanding. Larutan yang bisa dipakai untuk menghitung kadar status senyawa. Biasanya di dalam kenyataannya antara lain Y adalah absorban, X adalah kadar. Jadi cari dulu hubungannya antara kadar dan absorban. Nanti kalau saudara ingin menentukan kuantitatif dari suatu sampel, maka persamaan garis inilah yang dipakai untuk menghitungnya. Tapi dibuktikan dulu bahwa persamaan garis regresi itu linear. Dari kadar kecil sampai ke kadar besar, sampai pada yang terakhir, pada optimumnya, dia merupakan garis lurus. Ya, garis lurus. Nanti ada persyaratannya. Bagaimana Pak persamaan regresi? 2 data daripada percobaan tadi adalah linear, nanti ada syaratnya. Bila, nanti disebutkan di sana,
Ini sudah kelihatan ya tampilan? Terlihat, Prof. Kelihatan ya? Iya. Oh ya sudah. Oke, ini data saudara. Jadi yang tadi slope sama intercept ini rumusnya saudara. Ya, karena memang ini memang saya katakan bahwa B sama X sama A itu adalah angka. Ya ini dapat angka. N sigma segala macamnya. Ini rumusnya rumus pokok ini. Dan kita tidak bisa hafal, saya tidak sengaja menghafal, ngapain gitu. Apalagi sekarang sudah ada metode aplikasi ya. Nanti A sama B-nya ditekan sudah keluar angka. Ini rumusnya. Anda harus tahu karena apa? Ini dasar ilmunya. Meskipun sekarang ilmunya lah digital ya, kita tidak bisa meninggalkan ilmu dasarnya. Maka diajar di dalam program ini nah, ilmu dasar dari mana dia berasal. Nah, nanti Anda tidak pakai ini, pakai dengan aplikasi, boleh, tidak masalah. Tapi harus tahu dulu. AB, ya. Nah, ini saudara, nih, ini berapa datanya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 datanya. Tidak 7 seperti contoh saya tadi. Tidak 5, tidak 3, tidak 2, tapi 11. Contoh ini. Di literatur ya. Percobaannya orang lain yang saya bahas, saya kutip di situ. Di sini ada Y sama dengan A tambah BX. Nah ini. X-nya ini, Y-nya ini, saudara. Nah, ini X kuadrat, Y kuadrat, dan ini data. Sekumpulan data, sudah. Nah, ini nanti, saudara, kalau ngitung satu persatu Anda ini lama. Nanti tolong sama kalkulator ya. Untuk menghitungnya ya. Ya. Yang penting ini, pokok-pokok ini. Jadi A tadi terus dari sini ini semuanya data nih. Coba datanya. Datanya rupanya ya apa homogen nih Pak? Saya tidak tahu ini. 50 55 Pak, 65 ringnya ini sini. 5. Yang ini ya. Coba rata-ratanya Saudara 825 di sini 916. Nah ini ya. Ini keduanya aja loh. Apakah beda, apakah tidak ini nanti? Apakah hubungannya linier apa tidak? Jadi korelasi itu kekuatan hubungan, nanti regresi itu adalah linier apa tidak, lurus. Kalau tidak lurus, bengkok tidak boleh. Tidak bisa dipakai sebagai standar baku. Ya, maka dibuat kelurusan. Sudah perhatikan saudara ini data teknis sudah ya. Jadi angka masing-masing kita berasal daripada ini. Jadi X kuadrat ya ini 50 kandungan kuadrat apa? 25 ribu. Ya, 2.500 sorry. Ya, nanti masuk ke situ saudara. Ya. Terus lanjut. Nah, ternyata dimasukkan data tadi kepada regresi tadi A masukkan data kan ada rumus tadi saya tentukan ya. A-nya sekian, A-nya ketemunya lah minus, oh tidak minus. A sama dengan 0,9973. B-nya berapa? Dibalik. Ini. B sama dengan 1,1236. Nah, jadi ini nanti, kalau ini nanti saudara salah menghitungnya, ya sudah, semuanya nanti jadi salah. Kemarin pada waktu ujian tertulis mereka salah menghitung ini. A-nya salah, B-nya salah, ya udah nggak lulus. Sudah salah, sudah. Satu dari data Anda tidak dipakai. Atau penulisan data koma keliru, satu saja akan jadi salah. Ya, nanti kamu lihat saudara nanti, saya minta tolong. Ya, nah, maka persamaan regresinya adalah ini, Y A tambah BX. Ini namanya persamaan garis regresi. Dibuktikan apakah linier apa tidak. Ya, kemudian dimasukkan di sini angkanya Y sama dengan 0,9973, A-nya, B-nya adalah 1,1236.
36E. Ya, ini sekarang. Ya, jadi dikatakan di sini regresinya itu, tetapi apakah ada hubungan yang linier? Nah, pertanyaannya. Antara kadar dengan apa? Antara X dengan Y tadi. Kan bukan kadar apa tadi? Skor ya. Ini ya, inilah. Ini kan X itu apa ini? Score of data ini, data saja ini. Bukan kadar dengan absorban ini, tapi ya yang dibandingkan adalah skor saja ya di antara pengukuran apa gitu. Ya, oke. Nah, ini adalah persamaan regresi kalau saudara menggunakan perhitungan. Bila X-nya sama dengan 5, 50 misalnya. Tadi kan datanya 50 X ya, berapa Y-nya, kemudian berapa harganya sebaliknya. Itu contoh saja. Kemudian ini, nah, jadi dari regresi itu saudara keluar ini garis ini. Ini rupanya lurus ya. Dikatakan di dalam literatur bahwa persamaan garis regresi itu ada hubungan yang linear di antara kedua seri data apabila harga R hitungnya lebih besar dari R tabel. Itu ketentuannya. R hitung dari data seri data tadi yang dua seri data yang 2 kali 11 ya, berarti 22 ya. Itu bila R hitungnya, R dari hitung, nah, nanti ada R-nya itu ada rumus di situ, lebih besar dari R tabel pada derajat kemanaan berapa persen. Derajat kemanaan itu derajat yang boleh salah gitu. Ada derajat kemanaan 5%, berarti alfanya 5%, atau P besar, probability juga 5%. Sama dengan Prof. Yono saya ya, pakai alfa, pakai P, 6%. Ingat, kita cari, buktikan bahwa ada hubungan linier di antara kedua seri data apabila R hitung lebih besar R tabel. Bila R hitung lebih kecil L tabel, maka data tadi tidak linier, tidak bisa dipakai. Jadi se ekstrimnya ya salah. Nah, jadi nanti saudara nanti ada menulis R tabel. R tabelnya di mana? Nanti di buku literatur ya, kita tidak hafal. Nanti saya pertemuan yang kedua, Anda harus melihat R tabel tadi. Seperti apa bentuknya, literatur di halaman terakhir biasanya. Nah ini garis ini adalah garis dengan 11 data tadi. Titik-titik ini adalah titik 11 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi semakin jauh dari rata-rata dari 11 data tadi, semakin besar deviasinya. Maka ini adalah kalimat deviasi ini. Nah, ini coba lihat. Ada Y min 0,9973 kali tambah setengah 1,12 dan sebagainya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Apabila R hitung lebih besar R tabel. Kalau kamu nanti pertama kali untuk persamaan garis regresi, itu apabila R hitung besar R tabel. Itu pembuktiannya. Nah, oke. Ini sama dengan tadi. Evaluasi dari persamaan garis regresi, saudara. Kemudian teori yang baru, dari R hitung tadi bisa dilanjutkan kepada T hitung. Literatur yang baru ya, yang lama pakai R persamaan. R kecil, kemudian dilanjutkan ke T ya. Ada rumusnya dari di situ, kalau nggak salah nanti di belakang ada.
Ini evaluasinya, seberapakah persamaan regresi itu mewakili data-data yang 11 tadi mewakili kepada persamaan regresi yang utama tadi. Semakin jauh titiknya ke garis regresinya, semakin jelek itu data percobaan itu tadi ya. Jadi usahakan bahwa persamaan regresi itu dekat dengan data-data daripada masing-masing daripada penentuannya di sana. Ini teknis saja, saudara ya. Teknis. Nanti kalau baca di literatur, saya ngambil biostatistik ini, literaturnya, bukunya. Ada ya. Nah, ini datanya, the coefficient determination. Nah. Kemudian R ini disebut dengan koefisien korelasi, R. Jadi kalau sudah koefisien korelasinya, regresinya tadi sudah linear, tadi R-nya, ya R-nya, R hitung lebih besar R tabel ya, jangan lupa koefisien korelasi. Jadi R kecil koefisien korelasi. Tapi ada namanya koefisien of determination, ada lagi. Itu R kuadrat. Nah, coefficient of correlation determination itu bisa juga notasinya mu kuadrat. Sudah saya pakai yang lama saja. Koefisien korelasi adalah R, koefisien determinasi adalah R kuadrat. Jadi nanti kalau saudara menemukan R kuadrat berapa, R-nya tinggal mengakar saja. Oke, ini evaluasi ini. Evaluasi dari data-data yang percobaan yang 11 tadi nih, saudara ya. Dari data-data ini, coba ya. Jadi Anda memang harus dibaca ya. Jadi di copy, difoto ya, sorry difoto. Foto pakai HP kecil, nanti kamu besarkan, kamu tulis kembali, dipelajari, diolah dan sebagainya. Saya kira PPT saya tidak hanya pada sampean, pada mata ajaran yang lain pun saya juga begitu ya. Di S1 juga begitu ya. Di S1, di S2, di pasca juga begitu. Ini jalan. Sebab kalau tidak ini rumus-rumus saja, saudara. Menemukan saja. Nih. Ini cara menghitung R, saudara. Nih, R. Jadi R tadi, ini yang dihitungnya saudara ya. Sudah. Jadi ini dari sini, ini rumusnya. R kuadrat sama dengan sigma Y. Ya, tadi ada garis-garis CC, aneh ya. Ini rumusnya saja R. Dari sini ketemu angka dari data tadi yang 11, R kuadratnya sama dengan 0,91. R kuadrat loh ya. Apa itu? Koefisien determinasi. Tapi yang menjadi syarat kan bukan R kuadrat, tapi R saja. R tabel, R hitung lebih besar daripada R tabel. Jadi ini di akar R sama dengan akar R kuadrat. Maka R kuadrat disebut dengan koefisien determinasi. Oke? Ingat, ini karena memang apa, mata materi yang lama ya, tidak sampai kepada ke uji T-nya sendiri. Ini adalah harga R. Ya, jadi kalau R dengan R kuadrat kan sudah searah gitu ya. Dan di dalam literatur itu ketemunya dulu R kuadrat. Nanti akhirnya terakhir ketemu R. Karena diakarkan saja di situ. Iya. Ini yang Pak Ena, titik-titik itu adalah data dari sampel. Dari replikasi, pengulangan. Kalau tadi berapa? 11 ya? Ya 11 itu ini. Nah, ini. Mana yang paling bagus? Ini toh R kuadrat sama dengan 1. Persis di daerah garis lurus. Korelasi. Wah ini. Menyebar. Wah, apalagi ini tambah kacau ini. R kuadrat sama dengan 0. R kuadrat sama dengan
0, sekian. Nah, ini. Nah, kebanyakan yang kita dapat adalah yang ini. Jadi tidak murni ya ini. R kuadratnya sekitar 99%. Tidak 1%. Ini ya. Ini data, kecil-kecil data. Ini adalah rata-rata daripada data tadi. Dari 11 tadi di rata-rata ini ya. Datanya. Dan ini ketemunya. Yang paling bagus adalah yang ini. Ya, data. Jadi kalau Anda menemukan nyebar gini ya, misalkan ada di sini, nyebar di sini ada satu jauh. Ah, ini perlu dicurigai ini bisa datanya bisa di reject, bisa saja di reject. Ada rumusnya reject di Remington itu. Data yang jauh daripada perbedaan dari data sampel ke persamaan garis-garis semakin jauh semakin jelek istilahnya ya. Artinya semakin besar derajat kesalahannya. Ya, ya oke. Semakin besar. Ini kalau tidak salah varian rasio ini kalau kita lihat ANOVA Table of Simple Regression pada analisis regresi ini 95,75% ya, hampir 100. Ini seperti ini lagi. Ini data-data karena regresi itu berbentuk seperti ini. Mana yang paling bagus, Pak? Yang sebelah A. Ya, nih ya. Ini nyebar dekat sekali dengan garis lurus. Ini terbalik. Disebut dengan inverse linear regression. Linear relationship. Relationship itu hubungan di antara hubungan yang linear, yang lurus di antara data-data tadi. Ya. Ini adalah yang tidak. No linear, tidak linear ini. No linear ya, data percobaan. Tapi jarang sekali saudara ya. Jarang. Yang paling baik terjadi nomor A ini sendiri. Oke, ini tipe-tipe daripada analisis regresi dan analisis korelasi. Kemudian analisis korelasi adalah kekuatan menentukan hubungan korelasi yang linear antara variabel 1 dan variabel 2. Analisis korelasimu. Jadi dihubungkan dulu, saudara. Setelah dihubungkan, baru dibedakan. Beda apa tidak? Sama apa tidak? Gitu lah ya. Maka dicari nomor A-nya dulu. Ini A. Sorry. Dicari R-nya dulu. R koefisien korelasi. Coba lihat. R sama dengan akar R kuadrat. R kuadrat tadi sudah dihitung di awal tadi rumusnya ya. Anda tidak perlu dihafal, dibuka aja bukunya. Anda nanti dalam pelaksanaan di lapangan ada membuka rumus mana Pak yang saya ambil. Mana itu yang penting saudara menentukan mana yang saudara ambil, mana yang saudara tidak. Ini rumus ini. Nah, R-nya ini lengkap ini, lengkap. Oke, ya. Masukkan ke tabel-tabel tinggal ngisi saudara. Nah, sekarang ada perkembangan di literatur yang sudah lama sebetulnya yang baru. Dari R dilanjutkan lagi ke T. Ini T sama dengan R koefisien korelasi akar N-2. N itu jumlah percobaan tadi. Berapa percobaannya? 11. Nah ya, itu N namanya min 2 dibagi 1 min R kuadrat. Nah, terus hasilnya itu disimpulkan lagi. Apabila T hitung lebih besar T tabel, maka ada hubungan yang linear pada kemaknaan derajat kemaknaan tertentu. Sebaliknya, bila T hitung lebih kecil T tabel, maka tidak ada korelasi yang linear ya di antara kedua data. Jadi nanti saudara mencari
R hitung dan R tabel dan T tabel pada derajat kemaknaan 5%. Artinya derajat kemaknaan 5% itu bisa disimpulkan alfa, bisa disimpulkan dengan P besar. P besar singkatan dari probability. Derajat kemaknaan 5% berarti dalam 100 percobaan boleh ada salah, boleh ada ragu sebanyak 5 percobaan. Itu artinya P atau alfa sama dengan 5%. Kalau alfanya 1%, maka yang boleh salah dari 100 data hanya 1. Terserah saudara nanti mau 5%, apa 1%, apa mau 10%, atau mau 0,1, terserah. Derajat signifikan boleh, jadi artinya. Atau saya jelaskan, saya namakan derajat kemaknaan di situ. Ya, oke ini. Yang baru saudara, T sama dengan R akar N-2 dibagi 1 per kuadrat. Jadi saudara nanti untuk membuktikan korelasi, analisis regresi itu sampai ke T, tidak sampai pada R saja. Ya, perkembangan. Tidak boleh berhenti saudara di R, saudara. Meskipun di R itu juga benar, sudah ya, benar. Jangan lupa, saudara, perkembangan soalnya. Biar tidak ketinggalan aja, saudara. Ya. Kemudian cara yang lain menurut aplikasi pakai F ini Vx0 nih data linear bila harga daripada Fx0 lebih kecil 5%. Nah, 5% tadi artinya 5% itu alfa ya atau P besar. Ya. Saya ambil F0 ini pakai dengan nih aplikasi ini saudara ya. Kalau tidak salah aplikasi itu namanya apa tuh lupa saya ya, nanti saudara cari sendiri saudara. Tidak apa-apa. Aplikasi. Saya tidak menerangkan aplikasi, cuma ada di sana nanti. Saudara pakai yang mana terserah. Nah, tapi dengan pelaksana aplikasi Anda, tapi ilmu dasarnya Anda tahu ya. Yang penting Anda tahu linear dasarnya. Linear dapat juga ditunjukkan dari harga. Nah, ini harga Vx0. Ini syaratnya saja. Nah, jadi nanti dari data ini ada data dari data ini ketemu ini data ini ketemu ini ketemu angka untuk membuktikan harga korelasi linear di antara dua seri data yang akan dibedakan. Ya, oke. Jadi tahunya kamu nanti lah analisis regresi itu ya R sama T. Ya, entah R hitung dengan R tabel, dengan T itu dengan T tabel, dengan segala rumusnya. Persamaan regresinya lah Y sama dengan A tambah BE. Nah, itu aja untuk yang teori materi 1 ini, tidak banyak saudara. Ya, itu nanti kalau di dalam literatur, di dalam percobaan orang-orang itu boleh pakai aplikasi ya. Ada aplikasinya ini, tapi kodenya saya lupa, maaf. Jadi ada ya. Nanti saudara akan tahu, udah. Ya, lanjut. Jalan regresi. Di dalam permasalahan analisis regresi dan korelasi ya, sebelum masuk ke topik yang kedua, yang berikutnya, itu nanti apabila tidak linear, itu masalahnya, saudara. Sampean bahas ya,
Sama cari data. Apa tidak linear? Kalau tidak linear itu apa yang harus kita lakukan? Untuk apa data? Jadi yang jelas kalau tidak linear, tidak bisa dipakai analisis regresi korelasi di dalam perhitungan nanti dalam suatu percobaan. Tidak bisa. Kemudian dicari apa solusinya. Dicari kenapa tidak linear. Ternyata kalau ketemu tidak linear, maka saudara harus cari cara pengatasannya. Nah, kita ketemu di dalam forum seminar nanti. Pertanyaan saya ini nanti. Ya, saya mencari di literatur. Kenapa? Kapan? Apa yang harus kita lakukan sebagai solusi? Saudara kan datanya tidak sekedar apa dibuang Pak, kereta yang baru Pak. Wah, itu boros itu. Ya, nah ini namanya nanti aplikasi saudara terapan. Nah, di sini tidak diterangkan memang inilah suatu solusi daripada peneliti. Nah, Anda tidak bisa dibantah kalau datanya memang sudah linear, ya oke ini tidak. Kenapa ya tidak linear-linear? Nah, sekali lagi, saudara akan mencari solusinya, mungkin tidak hanya satu solusinya, monggo silakan perkembangan. Karena ini sangat berguna di dalam kenyataan nanti, saudara. Anda jangan mengharap seperti kita buat lautan baku, sorba dengan kadar, itu rata-rata kan memenuhi syarat itu. Memenuhi syarat, rutin, sehingga linear terus itu. Jarang yang tidak linear, jarang, kecuali kalau kita buat kesalahan. Tapi untuk biologi, bioactivity, saudara, dengan darah, dengan serum, dengan plasma. Itu sangat variasi itu data-data itu. Ya, oke. Jadi nanti kita akan diskusi lebih banyak di dalam forum presentasi ya. Sekaligus kita memberikan suatu nilai di sana. Lanjut ya. Pemilihan metode statistik untuk uji hipotesis. Metode statistik, tujuan uji, sajian data, kesimpulan benar, apa sesuai, apa tujuan uji. Ini kata-kata statistik nanti. Jadi metode uji, ya tujuan. Jadi saudara ini statistik itu kita balik sekarang. Kita ngambil suatu metode sesuai dengan tujuan Anda. Jadi letakkan dulu tujuan daripada percobaan Anda. Pak, saya ingin membuat metode baru, Pak. Saya ingin membuat metode baru yang lebih semuanya daripada yang sudah lama. Itu judul tesis, saudara. Itu tujuan utama, saudara. Baru dari tujuan itu nanti kita memilih metode tadi. Bagaimana milihnya, Pak? Maka saudara harus bandingkan metode yang dibandingkan dengan metode Anda supaya apa? Berbeda apa sama? Nah, ternyata metode yang saudara kembangkan tadi itu lebih kecil dari metode yang sudah ada hasilnya. Berarti saudara tidak berhasil. Jadi kalau lebih kecil dari metode yang ada, maka tidak ada perbedaan toh. Ada perbedaan, ada perbedaan. Nah, tetapi tidak ada perbedaan, tapi Qatar yang didapatnya dari pengembangan lebih besar. Apa yang didapat? Metode Anda berhasil meningkatkan kepekaan metode. Nah, kalau saudara ingin tidak sama, tidak berbeda dan berbeda, maka dipilihlah metodenya. Kalau hanya metodenya dua, saudara jangan jauh-jauh, jangan pakai ANOVA, ngapain?
Nanti pakai uji dua variabel tadi. Nanti di belakang setelahnya itu bisa saudara tentukan di sana. Jadi tujuan plastik itu bisa dipakai ya, dipilih sendiri oleh saudara. Kalau saudara ingin beda, ya cari rumus ini yang dipakai. Kalau ingin saudara tidak berbeda, rumus ini yang dipakai, metode ini yang dipakai. Ngerti? Beda loh ya. Maka di dalam awal kuliah saya katakan, statistik membantu saudara. Membantu tujuan saudara untuk mencapai tujuan. Maka di dalam penelitian tesis terutama S1, S2, S3, di tujuan inilah dioplek-oplek dulu. Mana tujuannya? Oh ini. Pakai statistik apa saudara? Pakai ini. Pakai ANOVA Pak, karena ini. Ya cocok. Ya, kembali lagi pada tujuannya. Ya, macam uji hipotesis. Nah ini saudara, uji T. T kecil ya. T kecil itu berasal dari kata student. Student itu tadinya kan kecil. Ingat jangan ditulis T besar loh ya. Meskipun komputer menulisnya. T kecil, uji T. Kemudian yang berikutnya ANOVA, analisis varian, one way. Ada yang bilang ANAVA, ada yang bilang ANOVA. ANOVA itu analisis of varian. Silakan terserah. Kemudian analisis faktorial, F, analisis F. Ada one way, ada two way, ada multi way sebetulnya di ANOVA itu. Nah, terserah nanti Prof. Yono bagaimana menerangkan. Chi square. Ini yang Pak Joko ini. Simple korelasi dan simple regresi. Simple yang terakhir sudah saya ajar ya, dua. Tinggal sekarang uji T saya. Jadi ANOVA, one way, two way, dan adalah Prof. Yono, Chi square kalau nggak salah Pak Joko, kalau tidak salah ya, kecuali sudah berkembang sekarang. Nah, sekarang kita masuk. Jadi regresi, korelasi sudah selesai. Topik pertama sudah. Kembali kepada topik yang kedua. Macam uji hipotesis statistik, apa hipotesis? Hipo, kurang. Jawaban sementara ya berdasarkan teori literatur yang ada. Jadi bukan jawaban laboratorium, jawaban literatur yang benar. Itu hipotesis. Hipotesis. Ada hipotesis, ada uji, ada rumusan masalah ya. Ada tujuan, ada rumusan masalah, ada hipotesis. Nanti saudara sudah diajar mengenai metode penelitian perbedaan di antara ketiganya. Uji statistik parameter merupakan uji satu lebih nilai parameter populasi. Populasi itu gabungan dari sampel. Jadi misalkan populasinya adalah Sungai Kali Surabaya. Itu populasi. Dari Mojokerto, jembatan Mojokerto sampai ke Wonokromo. Itu namanya populasi. Sampelnya mana, Pak? Sampelnya kita ngambil di Mojokerto, kota, pabrik kertas itu. Ngambil dari Balong Bendong, ngambil dari Krian, kemudian ke Karangpilang, ke Durus, Gunung Sari, dan Wonokromo. Jadi titik-titik kota tadi yang terakhir itu disebut dengan sampel. Jadi di Mojokerto itu bisa berapa tadi? Mungkin sekitar 8 sampel. Jadi populasi itu kumpulan dari 8 sampel itu semuanya. Itu populasi. Saudara nih, peserta statistik semester gasal.
jumlahnya 25 mahasiswa. Itu namanya populasi itu. Nah, masing-masing mahasiswanya sebagai sampel. Biar tahu aja, sudah ya. Nah, itu nanti sampelnya harus apa? Harus homogen. Apa homogennya? Sama-sama Pak S1. Sama-sama S1 ya, tuh homogen namanya. Tapi tidak hanya farmasi saja Pak, boleh boleh saintek ya. Nanti disamakan apa kesamaannya dari saintek dengan farmasi. Ya, itu. Itu namanya antara populasi dengan sampel. Ini contoh ya populasi itu. Jadi nanti ada namanya jawaban populasi, ada jawaban sampel. Ingat, jawaban sampel itu tidak sama dengan populasi. Wong sampelnya kamu tadi berapa tadi? Ini berapa ini? 6 ya. Saya contohkan 6. Kebetulan 6 aja gambarnya nggak cukup soalnya. Ini S itu sampel. Nah, ini kadar di sini mungkin kadar air misalnya. Bahan baku air. Kali Surabaya ya. Di daerah Wonokromo ini di daerah mungkin Mojokerto gitu. Ini kan beda. Hasilnya beda nanti. Nah, tapi kalau digabung dari keenam-enamnya itu menjadi hasil, jadi kesimpulan populasi dari sampel. Ya, oke. Di jantungnya saja, saudara. Kemudian pengertian daripada hipotesis di sini ada hipo itu adalah rendah, kurang, atau lemah. Tesis adalah pernyataan. Kenapa lemah? Sebetulnya tidak lemah itu. Jadi kesimpulan, ketentuan secara literatur yang sudah ada. Seperti begini. Hipotesisnya ya, orang yang semakin tua umurnya, tekanan darahnya semakin tinggi. Lemah enggak itu? Enggak toh? Logis toh sebetulnya. Semakin tua umur seseorang, semakin tinggi tekanan darahnya. Saya katakan itu lemah, bukan lemah. Secara teoritis. Kenapa secara teoritis? Karena semakin tua, fungsi sel-sel semakin kurang. Jadi proses tekanannya sudah semakin melebihi dari atau tidak normal lagi. Itu namanya hipotesis, saudara. Nanti dibuktikan ukuran tekanan darah saudara ya, umur 20, umur 30, 40, 50, 60, sampai 70. Oh, benar. Oh, tidak, Pak. Sangat tergantung. Ada yang iya, ada yang tidak kan gitu. Itu namanya. Jadi setelah dilakukan percobaan, diukur tekanan darahnya umur-umur tadi, baru hipotesisnya menjadi tesis, pernyataan. Oh, kalau gitu hipotesisnya adalah benar, memenuhi hipotesis. Itu namanya logis toh. Tapi kalau saudara semakin tua, tekanan darahnya semakin rendah, ya tidak logis. Istilah logis tidak logis ini dalam literatur disebut dengan lemah atau kurang lemah. Itu rendah, kurang, lemah. Ya. Dan ini selalu pada tesis itu harus disertakan ini. Ada korelasi yang linear, nah statistik ya, antara kadar dan absorban. Ternyata di hasilnya nanti, oh korelasi linear. Berarti hipotesis saya berhasil menjadi nanti hipotesis. Hipotesis statistik ada dua bentuk, hipotesis nol, H0 dan HA. H0 itu tidak ada perbedaan, 0, HA itu alternatif, ada perbedaan. Nah, ada perbedaan, itu HA
tidak ada perbedaan yang signifikan pada derajat probability 5% disebut dengan H0. Memang 0 bukan HO ya, jangan lihat tuh. H0 memang ditulis H0 ya. 0 nihil di sini dengan angka ini. H0 dan HA istilahnya ya. H besar, A kecil, H besar, 0 O. Artinya di dalam pengertian kalimat H0 itu adalah tidak berbeda. Tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, macam-macam. Kalimat saja ya. Ini kalimatnya kalimat statistik saja, Mas, bukan apa-apa. Jadi saya mengutip statistik saja di sini. HA ada perbedaan antara. Tapi jangan lupa saudara, ada dan tidak ada perbedaan itu harus disertakan tentang derajat kemaknaan tadi. Sebab beda, P sama dengan 0,5 atau P sama dengan 5% bisa berbeda dengan P sama dengan 1%. Bisa beda ya. Jadi kesimpulan statistik mesti disertai dengan P, alfa. Alfa 5% apa alfa 1%. Kecuali nanti kalau kesimpulan teoritis, keilmuan, mungkin sudah tidak mengandung lagi 5%. Ya, hati-hati saudara. Jangan terus otomatis atau sudah umum begitu, tidak boleh, harus disertakan. Nanti saudara tekankan betul-betul saudara cari perbedaan di antara kesimpulan statistik dengan kesimpulan keilmuan. Misalkan gini, kesimpulan statistik ya, tidak ada perbedaan kadar racun dari air Pulau Surabaya dengan tidak ada perbedaan kadar racun dengan persyaratan pada derajat kemenaan 5%. Itu kesimpulan statistik. Apa kesimpulan umumnya? Maka kadar racunnya sama dengan persyaratan. Apa kesimpulannya? Air itu boleh diminum karena tidak mengandung racun. Kan sudah sama dengan standar. Kecuali kalau lebih besar dari standar, maka air tadi sudah bersifat racun, tidak boleh dikonsumsi. Kalimat-kalimat terakhir itu namanya kesimpulan ilmu pengetahuan. Nah, kesimpulan sasiknya apa tadi saya ulang? Tidak ada perbedaan dan bermakna pada derajat 5% di antara hasil dengan baku. Itu beda, ya. Nah, ini kalau tidak tekan sekarang nanti Anda di tesis, sering saya menjumpai di tesis kalau saya nguji itu di tesis, mereka kesimpulan statistik sudah dianggap kesimpulan dari teoritisnya. Ya mungkin bisa sama, bisa. Mungkin pada suatu saat bisa sama, ya tidak apa-apa. Kita tidak masalah. Tapi secara harfiahnya memang harus sendiri-sendiri, ya, karena pembuktian di sana. Oke. Jadi H0 diterima, H0 ditolak. Apa H0 diterima? Jadi tujuan saudara itu H0-nya diterima apa tidak? Nah, kalau H0 diterima tidak ada perbedaan ya. 0 kan tidak ada. 0 kok kalimatnya tidak ada. HA alternatif ada gitu ya. Ini. Jadi salah satu kalau H0 diterima ya mesti H0 ditolak. Ngambil salah satu, jadi satu nih. Kalau H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Ini adalah satu pernyataan. Jadi kalau merah dipilih merah ya biru gitu. Dari merah dan biru cukup satu saja. H0 diterima atau H0 ditolak. Nanti jawabnya kan di situ, ya. Oke. Nah, kita terapkan sekarang. Uji T ini student ini student dites ya. Termasuk uji parametrik statistik diukurkan dengan asumsi, sampel dan dependen dan random.
kemudian populasi data, skala interval, dan paling banyak mengandung 2 seri data yang akan diuji. Jadi uji hipotesis untuk ini 2 data adalah 2 data ya. Jadi ingat, saya akan merangkan suatu tipe uji parametrik analisis hanya untuk 2 seri data. Ingat, di luar itu tidak. Ya. Jadi saudara, ya, nih dikenal dengan uji T. Jadi 2 seri data itu dikenal dengan uji T. Dikenal di uji T. Atau dari 2 seri data itu dimasukkan ke uji T, saya tidak tahu. Jadi macam uji T penggunanya ada 3 macam. Nah ini uji T1 sampel. Kan ada 2 Pak senyawanya. Iya, satunya adalah sampel, 1 seri data sampel, satunya adalah standar. Ini yang nomor 1 ini. Ya. Yang kedua, uji T 2 sampel bebas. Datanya 2, yang dibedakan, yang diperbincangkan, tapi masing-masing tidak ada hubungannya. Laki perempuan, sampelnya sudah beda. Beda sudah, bebas, independen, tes menambahkan. Yang ketiga, uji 2 sampel berhubungan, per t-test. Jadi ya masih ingat lagi dari tugas saudara, ini yang kelompok kedua ini, ya kelompok kedua ya. Ini kelompok kedua atau kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya, kelompok 1 analisis regresi korelasi. Oke, ini udah. Sekarang masuk ke uji 1 sampel. Ya, tulis dahulu di dalam percobaan Anda tahapan uji T. Nyatakan dahulu saudara, H0 apa HA. Pilih sendiri, silakan. Udah. Oh, H0 aja Pak. H0. Tidak ada perbedaan di antara data hasil pengembangan dengan hasil dari baku misalnya. H0. Tidak ada perbedaan. Kalau ada perbedaannya ditulis. Ada perbedaan bermakna pada derajat P sekian antara dari hasil pengembangan dibandingkan dengan hasil dari hasil standar. Begitu aja, titik sudah. Yang kedua, cari harga T-nya dari rumus disebut T hitung. Cari T hitungnya sekarang. Setelah ditulis tujuan saudara, maka cari T hitung. T hitung mana Pak ini? T hitung. Kemudian yang ketiga, cari dalam tabel T harga T tabel. Tabel ya, T tabel. Apabila T tabelnya atau T hitung lebih besar T tabel, maka ada perbedaan di antara hasil metode baru dengan metode pengembangan. Pada alfa atau probability 5% atau 1% lagi dengan derajat keamanaan dan dB. dB itu degree atau derajat bebas. Degree of freedom, ya, persyaratan. dB itu rumusnya N-1. N itu jumlah percobaan. Jadi kalau percobaannya 11, maka dB-nya berapa? 10. 11 kurang 1. Nanti semua ada di tabel. Nanti saudara fotokopi ya, selembar berisi dengan T hitung, T tabel, berisi dengan R tabel, berisi dengan dB, berisi dengan P, berisi dengan alfa, di situ letaknya ya. Biar saudara tahu saja, bagi yang sudah tahu. Saudara saya kira sudah ya, karena D1 dipakai itu. Tabel-tabel tadi.
Kemudian bandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, jadi saudara, bila T hitung, lebih besar T tabel, maka H0 ditolak, HA diterima. Lebih besar, berbeda berarti. Jadi H0 ditolak, atau HA diterima, titik sudah. Tidak boleh 4 masuk. Cukup satu, H0 ditolak, atau HA diterima. Atau cukup satu saja, H0 ditolak, selesai sudah. Oh, enggak Pak, enggak, jangan ditolak Pak. Kalimat diterima saja. Oke, H0 diterima. HA ya, bukan H0, HA diterima. Ini HA ini. Ini H0, ini HA ya. Ingat, satu saja. HA diterima. Kalau dua-dua sama H0 ditolak, ya boleh, tidak salah. Tapi jangan jangan keempat-empat ini. Ini dua-dua ini kan ada panah ini ya. Bila T hitung lebih kecil T tabel, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima bukan berarti tidak berarti sama, bukan ya. Hanya cerita saja di sini. Atau HA ditolak. Sehingga H0 ditolak ada perbedaan di antara tadi dan itu. Ini bentuk dan lain. Ya. Kemudian cara menghitung sekarang T tadi ya. Kapan Pak T lebih besar T tabel? Kapan T lebih kecil? Karena T tadi menunjukkan kesimpulan dari uji satu sampel tadi. Ini masih teoritis awal ya. Ini berlaku untuk seluruh T tadi, keempat-empat tadi, ketiga-tiga tadi ya. Tidak hanya uji T satu sampel aja nih berpasang. Nih, ya ciri-ciri kurva distribusi normal tabel T two tail. Nah itu tail itu dari dua arah ini. Two tail. Distribusi tabel T one tail. Ini saja atau ini saja. Ini namanya plus T, bukan nominal ini, tetapi adalah tanda saja. Ini H0, jadi gini ya, di dalam statistik itu dikenal suatu daerah pengukuran untuk menyimpulkan HA dan H0 diterima atau tidak. Nih. Yang diarsir ini adalah ya daerahnya HA. Daerahnya HA. Ngerti? HA. Ini di sini H0 ditolak. HA diterima berarti H0 ditolak ya. Saya buat saja daerah HA. Yang putih tidak diarsir itu daerahnya H0. Ini ya. Ya jelas ya. Coba saudara foto. Ceret, ini nolnya angka. Ini min T, ini plus T. Alfanya yang tadi itu ambil di tabel. Yang alfanya, kalau alfanya 5 dibagi 2 menjadi 2,5 sen. Nanti ada angka di sana. Ini 0 ini. Nah, ini diarsir. Nanti data saudara, T hitungnya ada di mana? Kalau T hitung yang didapatkan hasil tadi adalah ada di darah putih ini, berarti H0 diterima. Ya, tetapi kalau angkanya tadi ada di arsir ini, saudara, maka H0 ditolak. Atau sudah menjadi HA diterima. Kalau HA ada perbedaan, kalau H0 tidak ada perbedaan. Nah, sekarang mau ngisi ini saya. Min T sama plus T. Min itu darah sini, dari kiri ya. Ini one tail, ini two tail ini, dua-dua. Nah, ya, jelas ya. Coba saudara camkan betul huruf ini, skema ini. Nah, ini adalah one tail. Dari satu sisi saja, saudara. Dari kanan ini pakai T juga di sini boleh, pakai di min juga di sini boleh. Nanti harganya di dalam penyataannya T itu bisa min, bisa plus ya. Tapi minnya plus itu karena rumus saja, saudara.
Jadi sekitarnya bukan nominal. Jelas ya? Ini adalah one tail dari satu sisi sama nanti. Kalau yang tadi adalah two tail. Oke, sekarang contoh sekarang ya untuk uji T1 sampel. Ingat, yang bertugas kelompok 2 perhatikan betul. Ya semuanya saya kira ya. Karena harus betul mahir, semuanya ada, harus semuanya mahir, tidak hanya satu. Ini sudah. Contoh harga standar ya. Satu. Jadi enzim pada suatu manusia adalah kedekatan 25 mg per sen. Itu persyaratan. Harga standar. Apakah ada perbedaan yang bermakna pada 10 orang dengan alfa 0,05? Jadi ada yang bilang 0,05, ada bilang 5% sama. Ya, sudah saya jelaskan dari 100 data 5 data boleh salah. Oke, ini dijelaskan 5% ragu, 90% benar. Boleh. Statistik itu masih boleh lah 5% salah itu. Sebetulnya kita dosen menilai itu kalau orangnya dari 100 soal saudara betul 95, ya harusnya sudah 100. Karena 5%-nya dianggap ragu. Sebetulnya kalau menurut ya, tapi kan tidak itu. Oke, sudah. Kemudian hasilnya rata-rata dari data saudara tahu 25 mg per sen. Dari data tadi ya, persyaratannya itu manusia itu ada 25, persyaratannya 25%. Tapi dengan dari 10 data manusia pasien memperoleh data enzimnya 22 mg per sen. Apakah 22 itu memenuhi persyaratan 25? Nah, disebut juga SD-nya, tahu SD? SD dari data tadi disebut akar 45 mg per sen. Nah, ini mana rumusnya Pak? Tahapan penyelesaian tidak jadi H0. Jadi bisa bisa mu gitu ya. Mu. Mu nol. Tidak ada perbedaan yang bermakna antara kadar enzim manusia pada harga standar 0,05 dan ada perbedaan. Nah, jadi bila datanya lebih besar tidak sama dengan 25 mg per sen, bila harganya tidak sama dengan 20%. Maka rumus, jelas, ingat, rumus T hitung dari uji T1 sampel, ingat, ini. Ya, Anda kan tidak menghafal nanti. Ini rumusnya, jangan cari yang lain. T sama dengan rata-rata dibuka U0 dibagi SD per akar N. Ya, N itu jumlah percobaan. Nah, ini masukkan angkanya 22, hasil rata-ratanya ya dikurangi 25. Ini kan jadi minus. Padahal tidak minus toh, hanya tidak memenuhi syarat gitu saja. Lebih kecil dari persyaratan. Iya toh? Nah, diangkat semuanya ketemu adalah minus 1,41. Ingat, minus itu adalah petunjuk apakah dia itu di HA, apakah dia di HA0. Ya. Jangan lupa, sekali lagi. Nah, saya pakai two-tail karena bisa memilih. Kapan two-tail, kapan one-tail, terserah saudara. Kembali kepada kuliah di awal tadi, sesuai dengan tujuan Anda. Mau kemana Anda? Silakan. Boleh two-tail, boleh one-tail.
Kalau berlawanan apa? Ya monggo tinggal milih saudara. Alat bantu kok. Oke, sekarang mau cari dahulu adalah ini titik pembatas yang diarsir dengan tidak diarsir ini. Alfa tutil berarti alfa dibagi dua. Ya, di tabel itu alfanya kan 0, kan 5% toh, dibagi dua kan 0,025. Angkanya ketemunya adalah 2,26 di tabel itu. Di tabel yang saudara fotokopi rencananya itu. Ada angka 2,2622. Di sebelah kiri disebut dengan negatif, di sebelah kanan plus 2,26 yang diarsir. Nah, sekarang hasil Anda adalah min 1,41. Di mana letaknya? Jangan lihat ini. Mana? Min 1,41 ada di mana? Di sini? Oh, nggak mungkin Pak, ini plus kok. Nah, daerah sini ya, daerah kiri ya. Apa dia ada di daerah ini? Apa ada di sini? Di daerah yang tidak diarsir. Ya, di sini toh. Ini kan nol ini. 0, 1, 2. Satunya di sini dari sini loh. 1,41. Ada di sini. Berarti H0 diterima. Berarti tidak ada perbedaan di antara kedua, di antara persyaratan kadar enzim dari 10 orang. Ingat, saudara. Jadi Anda nanti harus buat seperti ini, saudara, ya, untuk menyimpulkan. Kalau tidak nanti, tapi kalau dari nominal bahwa min 1,41 lebih besar dari min 2,26 toh nominal loh. Iya, mantap. Atau tandanya dihapus. Minnya dihapus misalnya. Jadi 22 dikurangi 25 berarti min 3 ya, min ya. Dibalik sekarang. 25 dikurangi 22 berapa? Juga 3 toh. Tapi plus. Nah, coba. Plus 1,41 di mana daerahnya? Ya di sini. Masih di dalam H0. Nah, sudah, jangan dihapus nanti. Kalau ngapus saudara keliru, ya repot ya. Tapi boleh. Jadi Anda harus mempunyai catatan ini daerah-daerah pengukurannya. Ya, ya. Jadi ternyata saudara min 1,41 lebih kecil daripada 2,260. Maka H0 diterima atau ya ditolak. Jadi bukan dan loh ya, atau loh ya. Jadi kamu kalau sudah H0 terima ya sudah H0 itu aja jangan apa-apa. Atau HA diterima, HA ditolak. Tidak perlu dua-dua. Ini perlu dua-dua supaya jelas. Anda tidak bingung cukup satu aja boleh. Ya. Tidak ada perbedaan antara kedua harga kadar enzim manusia dengan harga standar pada alfa 0,05, alfa 5% atau P 5% atau P 0,05. Ini yang namanya uji T1 sampel. Nanti seri datanya itu satu seri data berapa? Sekarang 20 datanya. Seret, bandingkan dengan standar tadi. Enak toh? Jadi duanya itu satu adalah standar yang hanya selawe 25 mg per sen tadi, kemudian satu seri data dari pasien yang 10 tadi. Di rata-rata dicari SD-nya tadi berapa ya? Ya.
Nanti untuk yang uji sampel, saudara, yang kelompok kedua, tinggal cari data, ya. Nah, ini mudah ini, karena serinya datanya satu. Itu persyaratan. Persyaratan air minum, bisa diminum apabila kadar racunnya adalah 1 ppm. Nah, cari, tentukan kadar racunnya. Oh, semuanya 2 ppm, Pak. Nah, berarti melebihi toh. Nah, seperti itu namanya uji T1 sampel. Bahasa gampangnya uji T satu seri data. Tidak satu data. Maka nanti saudara, saya tugaskan untuk saudara lebih mantap berapa minimal replikasi data supaya bisa diolah statistik. Contoh saya tadi berapa? 10 barusan ya. Yang di awal tadi 5, di awal tadi 7. Terus ada lagi yang tadi pertama kali 11, masih ingat? Nah, saya tugaskan saja. Minimal data, seri data, atau minimal replikasi ya. Nah, oke, kebetulan tampilan PPT-nya sudah habis ya. Nah, mungkin ada pertanyaan saudara yang tidak jelas, monggo. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 2 sudah boleh bertugas mencari jurnal dengan data-data asli penelitian. Ingat, datanya orang lah itu, ya, jangan diaku. Apa artinya? Saudara harus mencantumkan penulisnya dan penemunya beserta tahunnya, ya. Itu etikanya, ya. Kalau tidak ada itu berarti punya saudara. Saudara ngambil saja. Ingat, itu datanya orang. Jadi meskipun literatur PPT dari perkuliahan kan ngambil literatur, ditunjukkan mengenai pengarangnya siapa, ya. Memang kita tidak cuma cukup itu. Jadi tolong disertakan pustakanya pengambilan, ya. Jadi saudara mengakui, menyetujui dari pendapatnya peneliti, ya. Kita harus menghargai. Nanti Anda di S2 juga karena miliknya data Anda tidak boleh diambil orang. Ditulis juga boleh, tetapi harus menulis saudara sebagai pustakanya. Ya, jangan lupa. Monggo, mana yang tidak jelas? Jadi saya tugaskan nanti di dalam diskusi, di dalam presentasi, tanya jawab, tolong dibawa tabelnya ya. Tabel satu aja, satu orang boleh nanti dipakai bersama-sama. Tabel T sama tabel R. Kadang-kadang sendiri-sendiri, ada kalanya jadi satu. Terserah saja ya. Ya, saudara tahu saja. Oke. Masih ada kuliah lagi? Enggak ada. Ya. Mohon maaf, Prof. Mau konfirmasi lagi. Agak dikeraskan, Mas. Eh, untuk yang peminatan lain mungkin ada, Prof. Cuman mau konfirmasi lagi untuk masalah presentasi. Berarti Ya. untuk minggu depan masih materi atau kelompok 1-2 presentasi, Prof? Satu, urut aja, enggak apa-apa. Jadi gini ya, mungkin ini insya Allah sekali lagi untuk multitest dan pertitest. Ya, dijelaskan dua-dua selesai. Nah, minggu berikutnya sudah presentasi.
Prof. Siap. Presentasi biar urus saja ya kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, 2 minggunya lagi, 2 minggu lagi ya, Ya, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Baru sisanya kelompok 3 dan kelompok Empat. 4. Siap, Prof. Mari kita nanti saya pastikan Anda kapan kita menggunakan satu sampel, kapan menggunakan pull to test, kapan menggunakan verti test pada data-data penelitian ini gitu loh. Jadi saudara hanya menunjuk metode statistiknya saja. Oh benar sudah, oke sudah benar, oke. Kadang-kadang bisa salah mas. Bisa saja pull di test dirubah menjadi pair, tidak benar salah. Itu loh kalau dinilai tidak lulus. Terjadi ya, dan terjadi ini. Saya nggak ngarang, kakak saudara. Tetapi di dalam literatur dia menulis yang lain gitu. Loh, malah yang lainnya malah jadi benar. Ya akhirnya lulus. Jadi saya untuk mengulang lagi untuk persentase PPT ini memang kesulitan saya. Saya tanya sama saudara ya, kalau Anda nggak lulus, mau apa? Mau diapakan? Mau lisan ya sulit, mau ujian tulis ya sulit. Sudah berjalan waktunya, rangkap dengan segala macam. Ya, jadi jangan sampai saudara itu salah memilih metode statistik uji T yang dipakai. Kalau dulu tuh waktu tertulis saudara apa? R-nya salah, saudara R hitung salah, T hitung salah, tapi metodenya benar. Tapi tidak bisa juga memperoleh nilai 100, tidak bisa. Jadi S2 itu memang dipersyaratkan harus minimal B gitu masalahnya ya. Itu permasalahannya, bukan D ya, bukan 55 nilainya, minimal 70 masalahnya. Gitu loh, ya. Jadi kalau sudah metode statistik yang sudah benar ya oke lah. Sudah mengantongi lebih dari separuh itu yang lain. Mau dilakukan apa-apa yang lain untuk memperlengkapi data supaya nanti bagus, monggo, tidak apa-apa. Ya, jadi cari jurnal yang ada, semuanya di jurnal ada. Jadi boleh saudara copy jurnalnya sebagai bukti bahwa saya ada ngambil di sini. Tidak apa-apa, tidak mengurangi nilai itu. Malah bagus, ada datanya. Nanti kita rembuk diartikan bersama-sama apakah ada pengertian yang berbeda kan begitu. Anda juga dilatih untuk bagaimana cara menyalin dari suatu informasi yang dari literatur masuk kepada saudara kan begitu ya. Ya sekali lagi ya, jadi nanti insya Allah minggu kedua, 2 minggu dari sekarang ya, itu kelompok 1 yang main dan kelompok 2. Udah ini, nanti kuliah berikutnya ini sekarang adalah multi test kelompok 3 dan kelompok 4. Memang pembagian tugasnya memang tidak banyak ya, karena memang poin-poin saja. Nanti dari ini saudara kembangkan tidak apa-apa, monggo. Ini kan pokoknya di situ. Kalau yang ini tidak pernah salah mereka, kenapa? Persyaratannya 1, seri datanya satu. Jadi derajat kesukarannya memang ya. Saya tidak bisa lalu membagi nanti yang uji status sampel itu kan tidak banyak masalah, Pak. Beda dengan regresi. Regresi juga banyak masalah. Nanti kita diskusi. Maka bobotnya beda. Tidak bisa sudah. Saya anggap sama aja lah ya. Maka silakan saudara siapa yang mau dipilih kelompok 1, siapa yang mau dipilih kelompok 2, siapa yang pilih kelompok 3, keempat berdasarkan musyawarah. Ya, selama ini jalan. Jadi saya rata sudah begini. Jadi target saudara pada ikut mata ajan ini adalah saudara bisa menentukan secara cocok, secara terpilih metode statistik untuk data saudara. Saudara kan menemukan data, saudara. Nah, data statistik itu harus dalam bentuk
angka. Tapi kalau dalam bentuk kepuasan, misalkan survei, puas, tidak puas, sangat puas, tidak bisa, Mas. Maka kalimat puas, tidak puas, sama puas sekali itu ditulis dalam bentuk angka. Baru diolah secara statistik. Ya, nanti dari olah statistik disimpulkan dalam bahasa keilmuan, saudara. Oke, ya, jelas. Oke. Jadi kalau tidak kalau browsingnya kan satu kelompoknya kalau tidak salah 4 orang ya. 5 ya. 5 orang ya. Oke, Prof, sekitar segitu. Oh, kok 5 sih? 6 kok. Kan 25 toh. Yang Najib aktif tidak yang hafal aktif ya? hanya 21, Prof, atau 22 yang aktif. Enggak, daftar yang diberikan oleh Mas Ari, TU-nya itu 25 itu. Iya, Prof, tapi ada yang tidak Enggak tidak ngambil. pernah ikut kuliah. Iya, Oh ya, enggak apa-apa. iya. Oh, sudah satu list. Nanti diberitahukan Najib siapa saja yang tidak ya. Sudah satu list itu 55. Maka nanti kalau sudah dikelompokkan enak saya menilai. Saya takut salah menilai itu nanti kan. Kan enggak enak itu. Di kelompok satu siapa saja nanti syukurlah kalau bisa dirembuk dulu. Dirembuk aja ya. Terserah saudara ngerembuknya. Nah, statistik ya. Jadi kalau tinggal 21 berarti 5 orang ya. 5, 6, 51 ya. Nanti ditugaskan yang mana kan terserah. Kan topik-topiknya tidak banyak itu. Tapi beginilah ya, ditugaskan kelompok begini untuk meringankan saja. Target utamanya semua materi ini saudara harus dikuasai. Tidak hanya kelompok satu saja gitu. Semua. Kelompok satu ya 4 materi kuasai, kelompok 2 ya 3, 4 ya. Cuma tugasnya terus dibagi supaya mudah gitu loh. Maka perlu nanti diskusi saudara. Di kelompok satu, presenternya siapa, tanya jawab, diskusi kita ya. Pendalaman sekaligus untuk terutama apa? Terutama di dalam problem solving. Kapan datanya dibuang? Apa pengaruhnya kalau dibuang, Pak? Jangan lupa loh ya, percobaan itu mahal. Saya mengalami betul anak bimbing saya itu peraksinya itu jutaan, puluhan juta itu harganya. Jadi untuk melakukan analisis itu perlu pereaksi. Pereaksinya itu harganya puluhan juta dan pesannya di luar negeri. Jadi satu percobaan itu sangat-sangat bermakna. Bermakna apanya, Pak? Biayanya bermakna. Kalau datanya jelek, jelek, salah prosedur, salah mengambil kesimpulan, kan dibuang. Ya kalau satu datanya, kalau berulang-ulang, ya. Jadi harus saudara yakini itu kegunaannya, biar saudara tahu maksud untuk apa. Jadi saudara nanti kalau sudah selesai, mungkin di perguruan tinggi saudara ada di S1, UJT ini di skripsi S1 banyak dipakai UJT ini. Ya, untuk farmasi maaf ya, banyak dipakai. Tidak hanya di analisis, mungkin di farmaseutika, di dalam farmasi praktis itu banyak dipakai. Ya, karena memang simple ya. Ya, sekali lagi Anda nanti boleh saja nanti ada ikut mengutip dari aplikasi, caranya boleh. Ya, yang jelas kalau perlu jurnalnya itu jurnal kalau bisa gitu ya. Kalau bisa jurnal dari negara-negara maju gitu ya. Artinya negara-negara yang lebih tinggi dari kita. Negara maju itu ya, daerah. Dan ada negara-negara yang berkembang, ada ya, misalkan daerah Maroko, kemudian Libya. Pernah ya? Ya enggak apa-apa, boleh. Selama masih valid. Kan sekarang ada namanya publikasi yang apa? Scopus itu kan namanya kan di situ. Sampai dipersyaratkan itu ya.
Oke, ada lagi contoh soal-soal? Oke, kalau tidak ada, insya Allah kita nanti minggu depan dengan hari dan jam yang sama, kita ketemu lagi. Mari kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih, Bro. warahmatullahi Ya, saya tak wabarakatuh. lift dulu ya. Lift dulu ya. 23. Mas Najib, pembagian kelompoknya gimana ya? Oh ya, sekalian aku sampaikan ya. Ini rencananya biar aku random aja nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi nomor NIM-nya aku urutin mulai dari 01 sampai urut. Habis itu 1234, 1234. Gimana? Setuju semua? Jadi aku nggak. Berarti ini ada yang 5 sama ada yang 6 satunya kan ya, Mas? Iya betul. Oh, Jadi gitu. kelompok satunya yang ada 6 nanti. Soalnya 1234, 1234 kan ada 21 orang bakal satu. Yang terakhir kan nomornya pasti satu. Iya. Gimana? Ada yang kurang berkenan? Sebenarnya kita nggak apa-apa sih kalau mau di random kayak gitu. Cuman kan Ya. kalau usul aja ya Mas, tapi nggak apa-apa Mm-mm. kalau misalnya mau gitu. Yang dari KMF kan 6 orang. Takutnya kalau Mm-mm. beda peminatan itu kan kita nyocokin jadwalnya aja susah kan gitu. Jadi, Hmm. nanti kalau misalnya memang lebih baiknya di random, kita ngikut juga kok nggak apa-apa. Oh ya, kalau menurutku lebih baik random karena kalau misalkan tadi itu ngikutin grup-grup apa namanya KMF atau apa nanti istilahnya apa ya nggak bisa kerja bareng lah karena ini kan Iya. statistik ini apa namanya kuliah besar. Terus mungkin bisa diakali dengan lewat Zoom aja ini yang ngerjain barengnya lewat Oh, Zoom oke, oke, oke. atau lewat apa namanya konfirmasi lewat WA aja. Oke, Mas Najib, Nah, makasih. jadi lebih lebih adil sih. Terus untuk materi juga nanti 1 2 3 4 nggak mesti nomor satu dapat satu nanti biar kita kocok aja atau nanti tak kocok sendiri random. Jadi kelompok satu bisa dapat materi nomor 4 atau nomor 3 gitu. Jadi random juga untuk materinya. Oke, makasih ya. Nanti untuk pembagiannya nanti aku kabari hari ini ya. Hari ini kayaknya udah jadi grupnya nanti baru aku sampaikan ke Prof. Amir. Terima kasih teman-teman. Juga Mas Najib, makasih semuanya. Mas Ya, Najib, ya. presentasinya berarti minggu depan hari sesuai hari ini. Bukan, minggu depan masih materi. Materi T-test, full test sama pair T-test. Oh, berarti minggu Jadi, depan sekali lagi ya berarti ya, betul, 2 minggu. Hmm, ya. Yuk, izin live ya, teman-teman. Iya, Oke, Mas Najib. teman. Bye-bye.